Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam materi Problema Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI. Nah, jadi nanti teman-teman mohon disimak ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi salah satu pembelajaran teman-teman nantinya. Oke? Nah, di sini ada sedikit kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib, yaitu aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menjalankan sesuatu, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap pada manusia ya. Nanti kita bakalan lebih banyak merasakan kecewanya kalau kita berharap pada manusia gitu. Mungkin ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi teman-teman, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama nama saya adalah Muhammad Ibnu Pangestu dengan NIM 230702200072, kelas 2C Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, jadi teman-teman, kita langsung masuk ke materi ini. Apa sih pendidikan multikultural itu? Jadi pendidikan multikultural adalah suatu kebijakan yang lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa masyarakat harus saling menghargai apa itu perbedaan etnis, agama, ras, dan lain-lain. Jadi kita ini perlu untuk mempelajari pendidikan multikultural ini agar kita nantinya bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi. Seperti kayak mungkin kita orang Jawa dengan orang Sunda itu kan berbeda kebudayaan, jadi kita bisa mempelajarinya gitu. Nah, di sini berikut adalah karakteristik dasar pendidikan multikultural. Yang pertama, anti rasis. Pendidikan multikultural itu ada anti rasis, jadi nggak ada nanti di dalam pendidikan multikultural diajarkan bahwa orang kulit putih dengan orang kulit putih, orang kulit hitam dengan orang kulit hitam, itu tidak ada. Mungkin semua akan sama, kita hidup di dunia ini adalah sama rata. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Multikultural itu memerlukan pendidikan dasar yang paling dasar, karena ini pendidikan berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, ini penting untuk seluruh siswa, mungkin mahasiswa juga penting, untuk seluruh makhluk, seluruh manusia di bumi ini. Pendidikan multikultural ini penting karena namanya kita, setiap orang itu memiliki sesuatu yang berbeda-beda, sehingga kita penting perlu belajar tentang kebudayaan-kebudayaan yang lain. Yang keempat adalah spektrumnya luas. Jadi itu karena kita di bumi ini memiliki berbagai macam kebudayaan, sehingga kebudayaan ini sangat banyak. Jadi pendidikan multikultural itu nggak hanya terfokus dengan satu kebudayaan, jadi banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita pelajari melalui pendidikan multikultural ini. Dan selanjutnya adalah social justice, yaitu keadilan sosial. Jadi teman-teman tuh bisa dapatkan keadilan, jadi nggak ada nanti bakal namanya diskriminasi, itu nggak ada. Selanjutnya yang terakhir adalah critical pedagogy, yaitu pemikiran kritis. Jadi teman-teman nanti bakalan diajarin gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini. Oh, dia berbeda, kebudayaannya berbeda, jadi gimana kita mengatasinya gitu. Nah, tujuannya yang pertama, siswa itu memiliki critical thinking. Jadi siswa itu nantinya akan diajarkan bagaimana cara berpikir kritis dalam memahami beberapa kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, dia memiliki sifat curiga. Sifat curiga di sini adalah bukan bermaksud curiga dalam hal negatif, tetapi curiga, oh, kok dia seperti ini? Itu bagaimana kita bisa dapat berbaur dengan dia? Oh, sepertinya seperti ini. Jadi nantinya bakal diajarkan bagaimana caranya mencari solusi untuk kita bisa berbaur dengan orang yang berbeda kebudayaan. Selanjutnya, ilmu ini seperti pisau bermata dua, jadi ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Jadi teman-teman nanti bisa memilah sendiri mana yang baik, mana yang buruk bagi teman-teman sekalian. Bisa memiliki keterampilan untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan
sesuatu yang udah dikuasai. Jadi teman-teman nanti dapat ilmu baru. Oh, ini saya akan beritahu dia. Oh, ini loh kebudayaan saya akan beritahu ke mereka. Mungkin kalian juga akan belajar nanti. Oh, jadi mereka kebudayaan mereka seperti ini. Saya akan belajar bagaimana cara seperti ini. Tapi dengan tujuan yang baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya bersifat sebagai learning person. Jadi kita nih pendidikan multikultural ini sangat penting. Jadi kita belajar sendiri bagaimana. Kita perlu melihat dia berbeda kebudayaan. Jadi kita mencari sendiri bagaimana cara kita dapat berbaur dengan orang yang berbeda kebudayaan tersebut. Selanjutnya, jadi siswa itu memiliki cita-cita untuk menempatkan dirinya sesuai dengan ilmu yang dipelajari, sehingga teman-teman nanti apabila sudah lulus dengan jurusan tertentu seperti tadi matematika, nanti teman-teman diharapkan mungkin jadi guru yang lebih baik atau seperti apa nanti. Siswa dapat memahami keterikatan apa yang terjadi dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi teman-teman tuh paham, oh kita sedang seperti ini, kemudian dia nggak boleh. Kita harus mencari jalannya. Mungkin kita tidak boleh seperti ini di depan kebudayaan orang lain. Meskipun di depan kebudayaan kita boleh, tapi kan kita harus memikirkan orang lain juga, agar ya sesuatu silaturahmi atau hubungan baik dapat terjalin. Nah, permasalahan awal pendidikan multikultural. Yang pertama, guru kurang mengenal budayanya sendiri. Jadi guru itu dituntut untuk mengerti bagaimana kebudayaan yang ada di sekitarnya. Jadi nantinya kebudayaan tersebut akan diajarkan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, guru kurang menguasai garis besar situs dan struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi kadang ada guru yang hanya memberikan, ini saya berikan tugas, tolong pahami sendiri, itu kan kurang. Jadi guru itu dituntut untuk dia mempelajari apa yang akan diajarkan nantinya. Selanjutnya, rendahnya kemampuan guru dalam memberikan peralatan yang merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik. Jadi mungkin seperti guru itu bisa memberikan soal-soal atau games, bagaimana caranya agar supaya siswa yang diajarkan tentang pendidikan tersebut itu dapat mengingat kembali saat nanti selesai mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di sini ada upaya mengatasi problem pendidikan multikultural. Nah, seperti yang tadi nih saya bilang, yang pertama guru dituntut untuk mempunyai pengetahuan luas tentang kebudayaan. Jadi nanti teman-teman guru ini dituntut untuk supaya mengerti bagaimana caranya mereka mengajarkan kebudayaan lain kepada peserta didiknya. Selanjutnya, sensitif terhadap sikap dan perilaku rasial, gender, status sosial, dan lainnya. Jadi maksud sensitif di sini adalah dia mengerti, status sosialnya seperti ini, kita nggak boleh seperti ini. Jadi terdapat sebuah pemahaman yang dapat mengatasi dari problema pendidikan tersebut. Ketiga, menggunakan buku, video, film yang dijual di pasaran untuk melengkapi pembelajaran. Jadi siswa tuh nggak hanya diberikan nggak semua siswa tuh suka membaca. Jadi mungkin bisa melalui video atau film. Jadi untuk belajar tentang budaya lain. Keempat, berbagi kisah etis budaya dengan siswa tentang membuat citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Jadi guru tuh nanti bakalan mempelajari beberapa kebudayaan sehingga dia menceritakan seperti ini kebudayaan seni. Nah, ini baiknya kebudayaan ini seperti ini. Jadi baiknya itu yang diceritakan daripada keburukan dari kebudayaan tersebut. Dan selanjutnya, sisi dengan tahap perkembangan dari siswa. Jadi guru ini harus bisa melihat, oh dia seperti ini siswanya. Jadi guru tuh bagaimana caranya dia dapat meningkatkan dari kemampuan dari si siswa tersebut. Yang keenam, menggunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integritas ras, etnis, dan status sosial di sekolah dan di kelas.
Jadi bekerja kelompok tuh bukan bermaksud guru tidak mau menjelaskan mata pelajaran, tetapi ini lebih dimaksudkan untuk kita saling mengenal tentang keberagaman yang ada dalam kelas. Jadi nanti teman-teman dikelompokkan, nanti belajar bersama. Oh, begini loh kalau belajar dengan dia itu begini. Jadi kita bisa terbiasa dengan menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini bentuk pendekatan pada pendidikan multikultural, pendekatan kontribusi, yang kedua aditif, yang ketiga transformasi aksi sosial. Nah, selanjutnya adalah solusi problema pendidikan multikultural. Pertama adalah membangun paradigma keberagaman inklusif dan lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh membangun sebuah kegiatan positif untuk mengetahui bagaimana kebudayaan tersebut dapat diterima dalam masyarakat. Yang kedua, menghargai keberagaman bahasa. Jadi kan di Indonesia kan banyak nih bahasa-bahasa, ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, itu banyak sekali. Jadi kita perlu menghargai dari berbagai bahasa tersebut. Satunya, membangun sikap sensitif gender. Jadi teman-teman ini harus mengerti, oh, kalau perempuan ini seperti ini, laki-laki seperti ini. Jadi nggak sembarangan perilaku laki-laki diaplikasikan ke perempuan, itu kan nggak benar. Jadi kita paham lah apa kita sedang berhadapan dengan siapa, jadi kita bisa mencari solusi gimana cara menghadapinya. Selanjutnya, membangun pemahaman kritis, empati. Jadi teman-teman itu memiliki rasa empati yang tinggi, berpikir kritis juga. Melihat teman-temannya ada yang merasa mendapatkan ketidakadilan, jadi teman-teman bisa menolongnya gitu. Kemudian membangun sikap anti diskriminasi etnis. Jadi teman-teman jangan berdiskriminasi tentang hal lain. Jadi kayak ada kasta-kasta seperti itu tidak baik. Jadi di sini pendidikan multikultural ini berusaha membangun sikap anti diskriminasi etnis. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan kemampuan dan perbedaan ilmu. Jadi kita kan namanya setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kadang ada yang dia bisa dalam hal fisika tapi dia kurang memahami dalam hal biologi. Jadi kita harus memahami dan menghargai perbedaan umur, karena kita nggak bisa menyamakan orang tua dengan yang masih muda. Jadi kan mungkin yang masih muda ini memiliki stamina yang tinggi dan orang tua ini memiliki stamina yang mungkin bisa dibilang sudah sedikit berkurang. Jadi kita bisa mengerti perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak dan selamat belajar teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.